data mentah. Di slide ini kita melihat data mentah nilai ulangan dari 50 siswa kelas 12 SMK IBC, diambil secara acak untuk menggambarkan kemampuan siswa secara umum. Dari data ini, ada 4 informasi dasar. Jumlah data, N, sama dengan 50. Nilai terendah 64, nilai tertinggi 95. Dan rentang atau range, yaitu selisih keduanya, 95 dikurangi 64, sama dengan 31. Angka rentang ini akan jadi dasar untuk menentukan jumlah kelas interval pada tahap pengelompokan data berikutnya. Interval kelas. Langkah pertama, menentukan banyak kelas dengan rumus Turges, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Untuk N50, hasilnya 6,6, dibulatkan jadi 7 kelas. Kedua, range yang sudah kita hitung, 31. Ketiga, panjang kelas, yaitu range dibagi banyak kelas, 31 dibagi 7, sama dengan 4,4, dibulatkan jadi 5. Dari sini tersusun 7 interval kelas mulai dari 64 sampai 68, hingga 94 sampai 98. Pengelompokan ini jadi dasar tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Setelah interval ditentukan, kita hitung frekuensi tiap kelas. Hasilnya, 64 sampai 68, 6 siswa, 69 sampai 73, 8 siswa, 74 sampai 78, 8 siswa, 79 sampai 83, 8 siswa, 84 sampai 88, 10 siswa, 89 sampai 93, 8 siswa, dan 94 sampai 98, 2 siswa. Tabel ini juga dilengkapi titik tengah, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan persentase. Interval 84 sampai 88 punya frekuensi tertinggi, 10 siswa atau 20%. Diagram batang distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan kita tampilkan dalam diagram batang, dengan sumbu horizontal berupa 7 interval nilai dan sumbu vertikal jumlah siswa. Batang tertinggi ada di interval 84 sampai 88, 10 siswa atau 20%. Batang terendah di interval 94 sampai 98, hanya 2 siswa atau 4%. Sekitar 80% siswa memperoleh nilai pada rentang 64 sampai 93, menunjukkan nilai terkonsentrasi di rentang menengah ke atas, dengan puncak di kelompok 80-an. Min, median, modus. Sekarang kita hitung ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Min dihitung dari jumlah hasil kali frekuensi dan titik tengah, 4002, dibagi 50, hasilnya 80,04. Median dihitung dari posisi N tambah 1 dibagi 2, yaitu posisi 25,5, berada di kelas 79 sampai 83. Setelah disubstitusi ke rumus median berkelompok, hasilnya 80,5. Modus, nilai yang paling sering muncul dari data asli, adalah 88. Karena min dan median berdekatan, distribusi data cenderung simetris. Slide 6, rincian perhitungan median dan modus. Untuk median, posisi 25,5 berada di kelas 79 sampai 83, dengan tepi bawah 78,5, frekuensi kumulatif sebelumnya 22, frekuensi kelas median 8, dan panjang kelas 5. Hasilnya 80,6875, dibulatkan jadi 80,5. Untuk modus, kelas modus ada di 84 sampai 88 dengan frekuensi 10, tepi bawah 83,5, selisih frekuensi dengan kelas sebelum dan sesudahnya masing-masing 2, dan panjang kelas 5. Hasil akhirnya, modus sama dengan 86, Q1, Q2, Q3. Kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Q1, posisi N dibagi 4, 12,5, berada di kelas 69 sampai 73. Hasilnya 72,56. Q2, posisi 2N dibagi 4, 25, berada di kelas 79 sampai 83. Hasilnya 80,38, sama dengan median. Q3, posisi 3N dibagi 4, 37,5, berada di kelas 84 sampai 88. Hasilnya 87,25. Artinya, 25% siswa di bawah 72,56, 50% di bawah 80,38, 75% di bawah 87,25. Standar deviasi dan range. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Dari jumlah hasil kali frekuensi dengan titik tengah, 4002,
dan jumlah hasil kali frekuensi dengan kuadrat titik tengah, 323.800, diperoleh standar deviasi 8,42. Artinya, nilai siswa rata-rata menyimpang 8,42 poin dari rata-rata 80,04. Sebagian besar nilai berada di rentang 71,62 sampai 88,46. Range, selisih nilai maksimum dan minimum, 95 dikurangi 64, sama dengan 31, menunjukkan perbedaan cukup lebar antara nilai tertinggi dan terendah. Koefisien variansi, CV. CV mengukur tingkat keragaman data secara relatif terhadap rata-rata. Semakin kecil CV, semakin homogen data. Rumusnya, CV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Dengan standar deviasi 8,42 dan rata-rata 80,04, hasilnya CV 10,52%. Kriteria, CV di bawah 10% berarti sangat homogen, 10-20% berarti homogen atau rendah. Hasil kita, 10,52%, masuk kategori rendah atau homogena, nilai siswa cenderung seragam dan tidak terlalu bervariasi. Analisa dan kesimpulan akhir. Min 80,04 mendekati median 80,5, menunjukkan data cenderung simetris. Modus 88 lebih besar dari keduanya, artinya sebagian besar nilai siswa berada di rentang tinggi, angka 80-an. IQR, atau Q3 dikurangi Q1, 87,25 dikurangi 72,56, sama dengan 14,69A, 50% data berada pada rentang ini. Ditambah standar deviasi 8,42 dan CV 10,52%, semua menunjukkan keragaman data tergolong rendah atau homogen. Frekuensi tertinggi ada di interval 84-88, 20%, dengan distribusi hampir simetris dan konsentrasi nilai di rentang 74-93. Dari box plot, 5 angka penting, minimum 64, Q1 72,56, median 80,5, Q3 87,25, maksimum 95, tanpa outlier. Kesimpulannya, nilai siswa SMK IBC berada pada kategori baik, dengan sebaran data rendah dan distribusi relatif seimbang, menunjukkan prestasi siswa cukup merata dan program pembelajaran sudah cukup efektif.